Kami dari kelompok 4A2C ingin mempresentasikan tentang analgetik. Kami terdiri dari 5 orang yang tertera pada slide. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama itu ada penjelasan tentang nyeri, yang kedua penggolongan obat analgetik, yang ketiga aspek farmakokinetik dan farmakodinamik dari analgetik, yang keempat haksa atau hubungan kuantitatif atau kualitatif struktur dengan aktivitas obat analgetik, yang kelima aspek modifikasi molekul dari obat analgetik. Nyeri terdiri dari dua bagian, yaitu nyeri berdasarkan durasi dan nyeri berdasarkan lokasi. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya nyeri yaitu usia, jenis kelamin, lingkungan, keadaan umum, faktor psikodinamik, faktor perilaku, faktor interpersonal, dan faktor biologis. Analgetik itu adalah obat yang memiliki aktivitas untuk menekan atau mengurangi rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Penggolongan obat dan aspek farmakokinetik dan farmakodinamik dari analgetik. Yang pertama itu ada analgetik narkotika. Analgetik narkotika merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat. Adapun mekanismenya yaitu efek analgetik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Analgetik non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering disebut analgetik ringan. Analgetik non-narkotika bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Adapun mekanisme dari analgetik non-narkotik yaitu menghambat secara langsung dan selektif enzim pada sistem saraf pusat yang mengkatalis biosintesis prostaglandin seperti siklooksinase sehingga mencegah sintetisasi reseptor rasa sakit oleh mediator rasa sakit seperti bradikinin, histamin, serotonin, prostaglandin, prostacyclin yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis. Analgetik non-narkotik itu dibagi menjadi dua berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu analgetik antipiretik, yang kedua NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drug. Yang pertama analgetik antipiretik, contoh turunannya itu turunan 5-pirazolon. Farmakokinetiknya, absorpsi diserap dengan cepat dan baik bila diberikan secara oral. Konsentrasi plasma puncak biasanya mencapai 1 jam setelah pemberian. Metabolisme hati biotransformasi utama adalah reduksi keton menjadi metirapol, suatu metabolit alkohol aktif. Metirapon dan metirapol keduanya terkonjugasi dengan glukuronida. Eliminasinya setelah pemberian 4,5 gram metirapon 750 mg setiap 4 jam, rata-rata 5,3% dosis diekskresikan dalam urin dalam bentuk metirapon, 9,2% bebas dan 90,8% sebagai glukuronida dan 38,5% dalam bentuk metirapol. Yang kedua NSAID, contohnya itu turunan asam N-arylantranilat. Farmakokinetiknya, absorpsi menyerap asam mefenamat terjadi di saluran cerna secara cepat dengan waktu paruh plasma kurang lebih 3 jam. Metabolismenya, asam mefenamat mengalami metabolisme oleh CMP2C9 menjadi asam trihidroksimetil mefenamat dan dapat terjadi oksidasi lebih lanjut menjadi asam trikarboksimefenamat. Eliminasinya melalui feses dalam bentuk asam trikarboksimefenamat, terkonjugasi asam mefenamat, metabolit dan konjugatnya terutama
diekskresikan oleh ginjal. Ekskresi ginjal dan hati merupakan jalur eliminasi yang signifikan. Farmakodinamiknya, asam mefenamat turunan asam antranilik adalah anggota kelompok obat antiinflamasi non-steroid (NSAID). Ini menunjukkan aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Mirip dengan NSAID lain, asam mefenamat menghambat sintesis prostaglandin. Mekanisme kerjanya, asam mefenamat mengikuti reseptor prostaglandin sintesis COX-1 dan COX-2, menghambat kerja sintesis prostaglandin karena reseptor ini berperan sebagai mediator utama inflamasi. Adapun contoh turunan analgetik narkotika itu terdiri ada 3. Yang pertama itu turunan morfin, seperti tertera pada gambar. Selanjutnya itu turun piperidin dan turunan metadon. Ini merupakan gambar dari turunan struktur aktivitas meperidin dan metadon. Selanjutnya analgetik non narkotika. Contohnya itu analgetik antipiretik. Turunannya 5-pirazolon. Ini merupakan struktur turunan 5-pirazolon dan ini merupakan struktur umum dari 5-pirazolon. Antipiridin mempunyai aktivitas analgesik hampir sama dengan asatenilid dengan awal kerja yang lebih cepat. Efek samping agranulositosisnya cukup besar sehingga sekarang tidak lagi digunakan untuk pemakaian sistemik. Antipirin mempunyai efek paralitik pada saraf sensoris dan morotik sehingga digunakan untuk anestesi setempat dan vasokonstriksi pada pengobatan rintisan dan laringitis. Yang kedua itu amiodapirin mempunyai aktivitas analgesik, merupakan antipirin. Awal kerjanya lebih lambat dan masa kerjanya lebih panjang. Efek samping agranulositosisnya besar dan berakibat fatal sehingga sekarang tidak lagi digunakan dan dilarang beredar di Indonesia. Yang ketiga itu metampiron merupakan analgesik antipiretik yang cukup populer di Indonesia. Senyawa dapat menghambat sintesis prostaglandin D dan E, menghasilkan efek analgesik, anti radang dan antipiretik. Antipirin, amiodapirin dan metampiron itu merupakan salah satu contoh obat dari pirazolon. Kedua, turunan anilin dan para aminofenol. Yang pertama, anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan hemoglobin, suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Yang kedua, substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitas asetil gugus amino, dapat menurunkan toksisitasnya. Pada dosis terapi ini relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar menyebabkan pembentukan methemoglobin dan mempengaruhi jantung. Homolog yang lebih tinggi dan asetenilid mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah. Turunan yang ketiga, turunan aromatik dalam asetanilid seperti benzenanilid, sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisilanilid sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik tapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Yang keempat itu para aminofenol.
adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibandingkan anilin dan turunan orto dan meta, tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat, sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Yang kelima, asetilasi gugus amino dari para aminofenol akan menurunkan toksisitasnya pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar dan pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan hemoglobin dan kerusakan hati. Yang keenam itu eterifikasi gugus hidroksil dari para aminofenol dengan gugus metil dan etil meningkatkan aktivitas analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas maka pembentukan metahemoglobin akan meningkat. Yang ketujuh itu pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksil dan sulfonat ke inti benzen akan menghasilkan aktivitas analgesik. Yang kedelapan, etil ester dari acetaminophen mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang penyebab metahemoglobin, kerusakan ginjal dan bersifat karsinogenik, sehingga obat ini dilarang di Indonesia. Yang terakhir, ester salisil dari acetaminophen dapat mengurangi toksisitas dan peningkatan aktivitas analgesik. Ini merupakan struktur dari turunan amilin dan para aminofenol. Selanjutnya, obat analgesik anti radang bukan steroid. Contohnya yaitu turunan 5-pirazolidinedion. Hubungan struktur dan aktivitas turunannya yaitu 5 turunan. Yang pertama itu turunan 5-pirazolidinedion mengandung gugus keton C3 yang dapat membentuk gugus enol aktif yang mudah terionisasi. Selanjutnya, substitusi atom H pada C4 dengan gugus metil akan menghilangkan aktivitas anti radang karena senyawa tidak dapat membentuk gugus enol. Selanjutnya, penggantian satu atom N pada inti pirazolidinedion dengan atom O, pemasukan gugus metil dan halogen pada cicin benzen, dan pengganti gugus N-butil dengan gugus alil atau propel ternyata tidak mempengaruhi aktivitas anti radang atau aktivitasnya tetap. Yang keempat itu penggantian cincin benzen dengan siklopenten atau siklopentan akan membuat senyawa menjadi tidak aktif. Yang terakhir, peningkatan kesamaan akan menurunkan aktivitas anti radang dan meningkatkan efek urikosurik. Ini contoh struktur umum dari 5-pirazolidinedion dan struktur turunan 5-pirazolidinedion. Yang kedua, turunan asam N-arilantranilat. Hubungan struktur aktivitas dari senyawa obat yang merupakan turunan N-arilantranilat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, turunan asam N-antranilat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi bila pada cincin benzen yang terikat atom N mempunyai substituen pada posisi 2,3 dan 6. Yang kedua, yang aktif adalah turunan senyawa 2,3 disubstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa mempunyai aktivitas yang lebih besar apabila gugus pada N-aril berada di luar koplanaritas asam antranilat. Struktur tidak planar tersebut sesuai dengan tempat reseptor hipotetik anti radang. Contohnya adanya substituen ortometil pada asam
mefenamat dan ortoklor pada asam meklofenamat akan meningkatkan aktivitas analitik. Yang ketiga, penggantian atom N pada asam atranilat dengan gugus-gugus isoterik seperti O, S, dan CH2 dapat menurunkan aktivitas karena atom N adalah farmakofor. Yang terakhir itu pembentukan ester pada gugus farmakofor karboksilat seperti pada glavinin yang membentuk senyawa menjadi praobat. Yang ketiga itu turunan asam arilasetat. Hubungan struktur dan aktivitas turunan asam arilasetat yang pertama itu mempunyai gugus karboksil atau ekivalen seperti asam enolat, asam hidroksamat, sulfonamid, dan tetrasol yang terpisah oleh suatu atom C dari inti aromatik datar. Pemisahan yang lebih dari satu atom C, misalnya pada turunan asam pinet atau butirat, akan menurunkan aktivitas. Yang kedua, adanya gugus metil pada rantai samping asetat dapat meningkatkan aktivitas antiradangnya. Yang ketiga, adanya substitusi penyebab senyawa yang bersifat optis aktif dan kadang-kadang isomernya lebih aktif dibandingkan yang lain. Yang empat, mempunyai gugus hidrofob yang terikat pada atom C inti aromatik pada posisi meta atau para dari gugus asetat. Yang kelima, turunan ester dari amida yang mempunyai aktivitas antiradang karena secara in vivo hidrolisis menjadi bentuk asamnya. Selanjutnya, turunan asam heteroasilasetat. Hubungan struktur aktivitas turunan asam heteroasilasetat. Yang pertama itu pada turunan heteroarilasetat seperti indometasi, gugus karboksil penting untuk aktivitas antiradang. Penggantian dengan radang lain akan menurunkan aktivitas. Yang kedua itu penggantian gugus CO S dengan CH2 akan menurunkan aktivitas. Adanya gugus pada halogen R3CF3 dan SCH3 dapat meningkatkan aktivitas. Selanjutnya, penggantian gugus metil R2 dengan gugus aril akan menurunkan aktivitasnya. Yang keempat, turunan isosterik 1 indenil mempunyai aktivitas yang serupa dengan indometasi. Hilangnya atom N heterosiklik menurunkan efek samping gejala pada sistem saraf pusat dan mengurangi efek iritasi lambung. Meskipun demikian, metabolitnya tidak larut dalam urin dan pada dosis tinggi menyebabkan kristal urea sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam klinik. Yang terakhir itu penggantian gugus metoksi dengan gugus FR2 dan gugus C1 dengan gugus metil sulfinil R3 seperti yang dilihat pada sulindak akan meningkatkan kelarutan dan urin dan menurunkan efek samping iritasi. Ini merupakan struktur umum dari heteroarilasetat. Yang terakhir itu turunan asam salisilat. Hubungan struktur aktivitas turunan asam salisilat. Yang pertama itu senyawa yang aktif sebagai antiradang adalah anion salisilat. Yang kedua, turunan halogen seperti asam klorsalisilat dapat meningkatkan aktivitas tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Yang ketiga, adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas. Yang kelima, pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolis menjadi lebih lambat. Adanya gugus aril yang hidrofob pada posisi 5 dapat meningkatkan aktivitas. Selanjutnya, gugus
fluorovenil pada posisi meta dari gugus karboksilat dapat meningkatkan aktivitas analgesik dan memperlama masa kerja obat karena meningkatkan sifat lipofilik. Yang terakhir, efek iritasi lambung dari aspirin dihubungkan dengan gugus karboksilat. Esterifikasi gugus karboksilat akan menurunkan efek iritasi tersebut. Karbetil salisilat adalah ester karbonat dari etil salisilat. Ester ini tidak menimbulkan iritasi lambung dan tidak berasa. Selanjutnya, ini merupakan turunan dari asam salisilat, dan ini struktur umumnya. Ini struktur turunan asam salisilat. Yang terakhir itu ada aspek modifikasi molekul dari obat analgesik. Contoh dari analgesik golongan narkotika yaitu morfin. Adapun molekul modifikasinya dari obat analgesik golongan narkotik morfina yaitu yang pertama itu ada fenolik OH, 6 alkohol, ikatan rangkap pada C2 dan C3, gugus N-metil, cincin aromatik, jembatan eter, stereokimia, penghilang cincin E, penghilang cincin D, pembukaan cincin D dan C dan D, penghilangan cincin B, C dan D, dan penghilangan cincin B, C, D, dan E. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.